adik-adik, apa kabar nih? Cici harap adik-adik tetap sehat dan selalu semangat ya. Tuh, adik-adik pasti nggak sabar lagi nih mau dengar cerita kita di minggu ini. Tapi sebelum kita mulai, Cici pengen banget nyapa adik-adik nih. Jadi kalau Cici tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawabnya, baik, baik, luar biasa. Siap? Yuk, Cici pengen dengar suara adik-adik nih. Apa kabar adik-adik? Suaranya masih kurang kencang, gak ada semangatnya. Yuk, kita coba sekali lagi ya. Adik-adik boleh teriak dengan semangat dan sukacita. Oke, kita coba sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Semangat banget adik-adik. Wah, Cici percaya adik-adik sudah gak sabar lagi mau dengar cerita kita di minggu ini ya. Yuk, sebelum kita mulai cerita kita minggu ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita di minggu ini diambil dari Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Yesus hidup. Yesus kan memang sudah hidup. Kok ada ceritanya lagi? Nah, kita dengarkan ceritanya ya. Ceritanya ini dimulai ketika Tuhan Yesus disalibkan adik-adik. Adik-adik pasti pernah lihat ya bagaimana Tuhan Yesus dipaku lalu disalibkan. Dan setelah Yesus disalibkan, Yesus mati adik-adik karena dia kehabisan darah. Tuh bayangin, berjam-jam dia diadilin, dicambuk, sampai dipaku loh adik-adik. Tuh, pas setelah Tuhan Yesus mati, ada satu orang yang namanya Yusuf. Tuh, ada satu orang yang namanya Yusuf. Dia menurunkan Yesus dari kayu salib adik-adik. Lalu dia menurunkan Yesus, dia membersihkan luka-luka Yesus. Lalu dia membalut tubuh Yesus dengan kain. Lalu banyak orang juga yang membantu dan mereka kemudian menyimpan tubuh Yesus di sebuah gua batu adik-adik. Jadi tubuh Yesus dimasukkan ke dalam gua, lalu di bagian pintunya itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Tuh adik-adik lihat. Benar ya, besar banget batunya. Itu nggak mungkin satu orang bisa menggeser batu itu loh adik-adik. Butuh banyak orang untuk menggeser batu itu. Nah, ketika setelah 3 hari adik-adik ya, ada seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Dia datang untuk mengunjungi gua di mana tubuh Yesus disimpan adik-adik. Nah, kira-kira ada apa sih di gua Yesus ketika hari ketiga? Tuh, pagi-pagi buta Maria Magdalena sedang menuju ke gua. Dari kejauhan dia lihat, kok aneh ya gua Yesus? Seingat aku, terakhir kali gua Yesus itu masih tertutup pintunya. Kok hari ini batunya sudah bergeser? Wah, Maria Magdalenanya panik loh adik-adik, karena
dia berpikir, apa jangan-jangan ada yang mencuri tubuh Yesus ya? Dia langsung bergegas melihat gua di mana tubuh Yesus disimpan. Dan benar adik-adik, tubuh Yesus sudah hilang. Tetapi kain yang membalur tubuh Yesus itu masih ada. Jadi yang hilang itu hanya tubuh Yesus. Lah, Maria Magdalena bingung, panik dan juga takut. Kenapa? Karena Yesus yang dia kasihi walaupun sudah mati, tapi dia tidak bisa melihatnya lagi karena tubuhnya tidak ada. Tuh, kira-kira kemana ya tubuh Yesus? Apakah dicuri orang? Atau malah dimakan hewan? Ternyata adik-adik, ketika Maria Magdalena sedang panik, tiba-tiba muncul 2 orang malaikat di dalam gua itu. Mereka memanggil Maria. Maria, apa yang kamu cari? Maria yang sudah sangat sedih, marah itu menjawab, aku sedang mencari tubuh Tuhanku. Aku sedang mencari tubuh Yesus. Tapi kenapa tidak ada? Padahal gua ini sudah ditutup dengan rapat. Tapi masih saja ada orang yang mengambil tubuh Yesus. Tuh adik-adik. Tapi di antara 2 orang malaikat itu ada yang memanggil, "Hai Ibu Maria Magdalena, apakah yang sedang kamu cari?" Tuh. Itu ternyata adik-adik adalah Yesus. Wah, Yesus kan sudah mati. Kok dia bisa ada lagi? Ternyata adik-adik ya, Tuhan Yesus itu bangkit. Itulah alasannya kenapa tubuh Yesus tidak ada lagi di dalam gua. Yang tertinggal hanya kain yang membalut tubuhnya. Sedangkan tubuh Yesus itu sendiri sudah bangkit. Tuh, kuasa Yesus sangat luar biasa ya adik-adik ya. Nah, Maria Magdalena yang mendengar itu percaya adik-adik. Kenapa? Karena sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati untuk menebus umat manusia. Dan dia akan bangkit. Tuh, ketika Yesus ngomong kayak gitu sebelum dia disalibkan, orang-orang gak percaya adik-adik. Karena kalau orang sudah mati pasti gak bisa hidup lagi. Benar. Tapi Yesus bisa hidup. Karena kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Tuh. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata demikian sebelum dia mati, sehingga Maria Magdalena percaya kalau Yesus bangkit. Jadi Yesus memberikan tugas kepada Maria Magdalena. "Hai Ibu, tolong sampaikanlah berita ini kepada murid-muridku. Berita bahwa aku telah bangkit dan aku akan naik ke surga." Tuh adik-adik, ini merupakan suatu kabar gembira. Kenapa? Karena Yesus itu tidak mati adik-adik, tapi ia hidup tuh untuk selama-lamanya. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengimani ini. Karena Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuh, kuasa Yesus sangat luar biasa ya adik-adik. Kalau adik-adik pikir, kenapa sih Yesus mau repot-repot mati untuk menyelamatkan dosa kita, terus dia bangkit? Tuh, apa sih gunanya? Apa dia cuman pengen apa Yesus cuman pengen pamer ya? Enggak adik-adik. Tuhan Yesus itu mau menunjukkan kuasanya. Tuh, kalau adik-adik coba ingat di cerita-cerita kita minggu lalu, dari Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Lalu Tuhan Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh,
orang yang sakit tidak bisa melihat, orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati, yaitu anak seorang janda dan Lazarus, adik-adik. Masih ingat gak ceritanya? Ya, tuh, Yesus banyak melakukan mujizat, tapi mujizat yang paling mujizat yang paling berkuasa adalah ketika dia bisa bangkit dari maut itu sendiri. Dianya sendiri loh yang bangkit dari maut, bukannya dia membangkitkan orang, tapi dia sendiri yang bangkit dari maut. Kuasa Yesus luar biasa ya. Tuh adik-adik, jadi kita harus mengimani ini dan kita harus percaya bahwa Yesus itu punya kuasa, dan kuasa itu ditunjukkan agar kita percaya, agar kita mengimani kalau Yesus itu hidup. Oke, Cici pengen dengar lagi. Kita harus percaya dan mengimani kalau Yesus itu. Yuk, Cici pengen dengar sekali lagi suara adik-adik dengan semangat ya. Kita harus percaya dan mengimani kalau Yesus itu hidup. Wah, hari ini kita belajar ya, kalau Tuhan Yesus itu hidup, tidak mati, tidak hilang kemana-mana, tapi Yesus ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita. Adik-adik, kira-kira cerita ini sampai di sini aja? Enggak ya. Jadi kita dengar cerita hari ini agar kita bisa melakukannya setiap hari. Gimana melakukan ini? Kan kita cukup percaya aja. Gak cukup adik-adik ya. Kalau kita cuma percaya tetapi tidak melakukan, itu sama saja dengan sia-sia. Gak ada gunanya adik-adik percaya, karena adik-adik gak melakukan apa-apa. Jadi gimana kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Banyak caranya. Kita percaya kepada Tuhan, artinya kita hidup mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat akan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Ketika kita senang dapat hadiah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sedih, kita minta penghiburan kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik, satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, hidup mengandalkan Tuhan itu bukan hanya kita percaya, tapi kita juga berbicara kepada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab tiap hari. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, kita bisa mengaplikasikan, melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak cuma percaya aja dari mulut, tapi kita juga melakukannya setiap hari. Seperti itu adik-adik. Wah, ceritanya sudah sampai di sini saja. Nggak terasa ya sudah selesai. Nah adik-adik, untuk bisa dibilang sebagai penutup ya, kita akan nyanyi satu lagu, Ku Menang, Ku Menang. Tuh adik-adik boleh ikutin gerakan Cici, dan Cici harap adik-adik juga bisa bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya.
hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Udah capek adik-adik? Iya. Nah, selanjutnya kita masih ada tugas ya adik-adik. Adik-adik boleh mengerjakan aktivitas muridnya. Dan hafalannya jangan lupa dihafal. Kalau sudah dikerjakan, boleh dikirimkan ke WhatsApp grup kita biar Cici bisa lihat adik-adik sudah melakukan aktivitas muridnya dan sudah menghafal ayat hafalannya belum nih. Ya. Jadi, cerita kita sampai di sini saja. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Yuk, semuanya ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar. Kami percaya dan mengimani bahwa Yesus hidup. Kami percaya dan mengimani bahwa Yesus hidup. Terima kasih Tuhan sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yakin tidak cukup hanya percaya saja. Kami akan melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita kita sudah sampai di sini. Kita sudah selesai. Jangan lupa ayat hafalan dan aktivitas muridnya ya. Cici tunggu di grup WA kita. Tuh, sampai jumpa minggu depan di cerita kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.